Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat datang di podcast BK yang bertajuk BK Sahabat Siswa. Pada podcast perdana ini, izinkan saya, Bu Mirna Rusmini, pada kesempatan kali ini ingin mengobrak-abrik kotak curhat. Kotak curhat isinya apa sih? Yuk kita bongkar. Nah, ini dia sahabat BK, kotak curhat yang ada di bimbingan dan konseling SMP Negeri 2 Panyingkiran. Apa saja sih isinya? Kotak curhat ini tentunya berisi curhatan-curhatan atau tulisan-tulisan yang sudah A dan Teteh isi ke dalam kotak curhat ini. Insya Allah, apapun yang AA dan Teteh tuliskan di sini akan dijaga kerahasiaan namanya. Kan tetapi Bu akan membongkar apa isinya supaya teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama atau yang mengalami cerita-cerita yang sama dan apa yang sudah dituliskan bisa mendapatkan jawaban yang sama. Yuk, kita bongkar isinya apa saja. Yang pertama, Ibu tidak akan menyebutkan siapa namanya ya, karena itu merupakan kode etik dari BK yang berupa menjaga rahasia. Isi ceritanya yaitu, Bu, pelajaran olahraga kan ada perkenalan nih dengan Bapak Guru. Katanya ada peraturan tidak boleh keluar kelas. Tapi ada murid laki-laki sekitar 3 orang. Yang aku lihat, laki-laki itu KM-nya lagi sibuk. Jadinya nggak lihat terus. Pas kemarin malam kan ada info di grup kelas untuk membawa apa saja barang-barang keperluan yang akan diperlukan di kelas. Terus ada murid laki-laki yang ngirim tulisan kata-kata kasar. Kan kita nggak boleh berkata kasar. Terus sama murid perempuan disuruh denda. Dianya nggak mau. Terus pas pagi kan bayar uang kas. Tapi ada murid laki-laki yang nggak mau bayar uang kas. Kan uang kas itu 1.000. Terus pas mau ke perpus sebelum disuruh murid-muridnya pada ribut kayak ngobrol. Tapi yang ngobrol itu mah murid perempuan. Murid cowoknya berisik terus. Terus ada yang ngomong kayak gini. Yang gerak-gerak anak yatim bilangnya. Kan jadi gak enak Bu perasaannya. Asa ngena dalam hati saya Bu. Pas kebetulan saya sudah tidak punya ayah. Pas anak cowoknya itu bilang tentang anak yatim, saya merasa sedih Bu. Apalagi saya sudah kehilangan ayah saya semenjak saya kecil. Ya saya harus bagaimana ya Bu? Oke ada Teteh, tadi tulisan pertama nih yang dikirimkan oleh sahabat BK. Dia merasa bahwa di kelasnya itu kondisinya sangat ramai dan belum efektif untuk belajar. Dia mendengar bahwa temannya itu nyeletuk dengan perkataan yang tidak enak didengar. Perkataannya itu berupa ejekan di mana menyebut bahwa kalau ada yang bergerak dari tempat ini maka dia anak yatim. Nah, memang perkataan itu kurang baik ya sahabat BK. Tidak etis atau tidak pantas sama sekali kita menggunakan ejekan terhadap orang tua kita apapun kondisinya. Baik itu kita tahu kondisi teman kita ataupun tidak tahu sama sekali, tetap ya sahabat BK, ejekan-ejekan dengan menyindir keluarga atau dengan menyinggung fisik atau misalkan secara verbal dan Teteh itu mengejek hal-hal yang negatif itu tidak dibenarkan ya sahabat BK. Nah, sahabat BK, mari kita berpikir positif ya. Siapa tahu memang perkataan negatif itu tidak ditujukan untuk kita. Kita hadapi dengan senyuman walaupun itu berat. Nah, untuk yang terbiasa berkata-kata tidak baik, tolong untuk kedepannya dijaga ya mulutnya karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya loh. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat dan itu akan dicatat sebagai amal keburukan buat kita. Ya, hati-hati, mulutmu adalah harimaumu. Maksudnya bagaimana Bu? Apa yang kita ucapkan akan kembali pada diri kita.
Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka hal yang tidak baik itu atau hal buruk itu akan menimpa kepada diri kita sendiri. Jadi, ayo mari sahabat BK, kita biasakan untuk berbicara yang baik-baik ya. Kalau sekiranya perkataan kita itu tidak baik, maka cukup untuk diam saja. Ya sahabat BK ya. Tetap semangat. Oke, sahabat BK, itu tadi jawaban dari Ibu untuk tulisan yang pertama. Kita bongkar lagi yuk isinya yuk. Nah, ini sahabat BK, kita kepoin yuk tulisan yang kedua. Oke, sahabat BK, ini ada tulisan nih dari sahabat BK yang katanya, Ibu, aku broken home. Kapan ya Bu? Aku punya keluarga cemara. Baik sahabat BK, untuk menjawab tulisan sahabat BK yang kedua, beliau menceritakan bahwa situasi di keluarganya sangatlah tidak mengenakan, di mana keluarganya mengalami broken home. Apa sih broken home itu? Ada yang tahu tidak? Nah, broken home itu adalah suatu kondisi keluarga di mana keluarga itu tidak lengkap keberadaannya. Baik entah itu, mohon maaf sebelumnya, baik entah itu ada salah satu keluarga kita yang meninggal, baik itu ayah atau ibu, atau kita ditinggal kerja jauh oleh keluarga kita, ditinggal kerja oleh ayah kita, atau kita ditinggal kerja oleh ibu kita. Pokoknya keadaan di mana keluarga kita tidak lengkap, tidak berkumpul dengan lengkap. Tapi ingat ya sahabat BK, apapun kondisinya keluarga kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa menolak. Yang pasti kita beruntung. Kenapa? Kita beruntung sama Allah dipilih dalam kondisi keluarga yang tidak lengkap. Beruntung sih Bu? Iya, beruntung supaya kita terus dekat sama Allah. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita jalani, kita harus selalu ingat sama Allah. Jadi, situasi apapun, baik itu situasi yang kita inginkan, ataupun situasi yang tidak sama sekali kita inginkan, kita tetap harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi broken home, siapapun itu tidak akan yang ingin mengalaminya. Akan tetapi, kita harus tetap berpikir positif agar kita tegar menghadapi kehidupan ini. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Bersyukur kita masih dikasih keluarga yang masih menyayangi kita, walaupun keluarga kita sudah tidak lengkap lagi. Selain bersyukur, kita pun bisa tetap survive dengan cara kita menunjukkan kelebihan kita menjadi satu prestasi. Kita buktikan bahwa kita bisa lebih baik dengan teman-teman kita yang kondisi keluarganya masih utuh. Dengan cara apa? Fokuslah pada tujuan AA dan Teteh. Karena keluarga lengkap belum tentu bahagia apabila AA dan Teteh tidak bersyukur dan tidak menjalin komunikasi satu dengan lainnya antar keluarga. Tetap semangat ya AA dan Teteh, bagaimanapun kondisi keluarga kita, mau broken home ataupun semuanya lengkap ada, tetap bersyukur. Kuncinya bersyukur dan bersabar. Lalu, bagi keluarganya yang masih lengkap, jalinlah komunikasi dengan erat. Jangan sampai kita menyesal apabila keluarga kita sudah tidak lengkap lagi. Tetap semangat ya, sahabat BK. Oke, sahabat BK, kita lanjut yuk kepoin lagi. Masih ada nggak nih kira-kira curhatan dari AA dan Teteh semuanya? Oke, let's go. Ini dia, masih ada loh sahabat BK. Kira-kira apa nih isinya? Yuk kita baca bareng-bareng. Bu, aku lagi galau Bu. Soalnya aku lagi naksir nih Bu sama seseorang di sekolah ini. Tapi dianya nggak peka Bu. Ngechat. Nah, padahal aku nungguin loh Bu tentang dia. Gimana solusinya Bu? Oke sahabat BK, wah seru sekali nih ya tulisan teman kita yang ketiga ini. Pasti sangat seru ya apabila kita merasakan perasaan yang begitu berbunga-bunga terhadap orang lain atau terhadap lawan jenis.
Tapi perlu diingat ya sahabat BK, perlu diingat ya sahabat BK, bahwa perasaan suka, perasaan sayang, perasaan cinta terhadap siapapun itu adalah fitrah atau hadiah yang sangat luar biasa dari Allah kepada kita selaku umatnya. Perasaan cinta kita terhadap orang tua, terhadap teman, bapak ibu guru, bahkan cinta kita terhadap teman lawan jenis itu sangatlah lumrah sebetulnya. Tapi kita sebagai seorang muslim, apalagi perempuan, kita harus bisa menjaga perasaan kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai loh kita itu terlalu fokus pada perasaan kita sehingga kita melupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai siswa, sebagai anak, sebagai masyarakat, ya, dan juga sebagai hamba Allah untuk selalu taat kepadanya. Boleh nggak sih Bu perempuan itu menyatakan perasaannya terhadap lawan jenisnya? Bukannya tidak boleh ya sahabat BK, kalau bisa kita tetap harus menjaga perasaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai diketahui oleh siapapun. Kenapa? Ingat, ya dalam agama kita, malu itu adalah sebagian dari iman loh. Kalau kita tidak memiliki rasa malu, maka dipertanyakanlah iman kita kepada Allah. Jadi, simpanlah rasa suka itu sampai waktu yang tepat. Kapan Bu waktu yang tepatnya? Ketika kita sudah benar-benar diizinkan oleh Allah untuk bertemu orang yang benar-benar menyayangi kita dan mencintai kita dengan tulus. Jadi, jaga perasaan itu ya sahabat BK. Gimana Bu caranya? Tetaplah pantaskan diri kita, baik dari fisik, dari penampilan, dari ucapan, paling penting adalah dari akhlak, supaya kita bertemu dengan pilihan Allah yang sesuai dengan kita dan tentunya dengan akhlak yang baik. Tetap semangat ya. Oh ya sahabat BK, masih ada nggak nih? Yuk kita kepoin lagi. Masih ada satu nih. Yuk kita bacain yuk. Kita lihat yuk. Apa sih isinya? Ibu, aku capek. Capek? Hai sahabat BK, tadi ada yang menuliskan bahwa dia sedang merasa capek. Capek seperti apa ya? Sekarang ibu mau nanya nih, ada nggak sih situasi dan kondisi dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita tidak capek? Ada nggak? Kalau ada, boleh dong disebutkan. Tapi menurut ibu, kehidupan kita sehari-hari itu sebetulnya capek loh. Semuanya capek. Kok bisa sih Bu? Pernah nggak sih dan Teteh satu kondisi kita bangun dari tidur di pagi hari atau bangun tidur di tengah malam, kita merasakan lapar atau kita merasakan berkeringat? Kenapa coba? Karena sebetulnya kita tidak sedang benar-benar tidur. Dalam tidur pun ada alam bawah sadar di mana pikiran kita terus berputar-putar, terus terlibat dalam situasi tertentu. Yang pada akhirnya ketika ada Teteh bangun dari tidur, ada Teteh masih merasakan capek. Benar nggak? Lalu ketika ada Teteh diam saja, scroll TikTok, main HP, nonton TV, apakah dan Teteh tidak merasakan capek? Kalau menurut Ibu, ada situasi di mana ketika kita berdiam diri saja pun akan merasakan capek, akan merasakan lelah mata, lelah pikiran, tapi lelahnya tentunya tidak menghasilkan kebermanfaatan. Tapi ada juga loh di mana ada Teteh sudah beraktivitas dari pagi sampai malam, dari pagi sampai sore, gitu kan? Ada Teteh merasa banget capek, tapi capeknya bermanfaat atau tidak? Nah, seperti pemain sepak bola. Ada dan Teteh yang hobi bermain sepak bola. Nah, sekarang dan Teteh tinggal memilih. Apakah capeknya itu capek yang bermanfaat atau justru capeknya capek yang tidak bermanfaat sehingga apa yang kita lakukan
bukan tidak menghasilkan apapun. Jadi pada prinsipnya kehidupan kita itu capek loh Adan Teteh. Tapi tergantung capeknya. Capek melakukan hal-hal yang baik atau justru capek melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi hidup itu ada pilihan. Silahkan Adan Teteh mau memilih hal-hal yang bermanfaat atau justru memilih hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Tetap semangat ya Adan Teteh. Baik sahabat BK, bongkar-bongkar kotak curhatnya di podcast pertama BK pada kali ini. Kita cukupkan ya. Terima kasih kepada Adan Teteh yang sudah menuliskan apa yang sedang dirasakannya dan mengirimkannya ke kotak curhat yang sudah Ibu sediakan di depan ruang BK. Insya Allah, apapun yang Teteh tuliskan bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Akan tetap dijaga kerahasiaannya. Baik, bagi AA dan Teteh yang tidak sempat untuk mengirimkan apa yang sedang dipikirkannya ke kotak curhat BK, bisa loh mengirimkan DM atau WhatsApp pribadi kepada Ibu. Jadi, BK, sahabat siswa, teruslah berproses menjadi individu yang bahagia. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan, kita berkunjung ke BK yang seru dan asik. Ruangan nyaman penuh tawa, rahasia aman terjaga.